Apakah kamu tahu bahwa Kerajaan Bhutan dikenal sebagai salah satu destinasi paling terisolasi di dunia? Ini adalah negara pegunungan yang terletak di ujung timur Himalaya, yang membuatnya sulit diakses dan berkomunikasi dengan negara lain. Tetapi, mereka juga sengaja mengisolasi diri untuk melestarikan budaya dan kemerdekaan mereka. Bhutan adalah salah satu dari sedikit negara di mana kamu dapat melihat pengaruh rendah dari budaya modern. Pada tahun 1974, pemerintah Bhutan mulai memperbolehkan masuknya orang asing ke negara itu, tetapi dalam jumlah yang sangat terbatas. Pada abad ke-18, orang Inggris mencoba menjalin hubungan, tetapi mereka tidak berhasil. Dan hingga hari ini hanya beberapa negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Bhutan. Ini membuatnya menjadi salah satu tempat paling otentik di dunia, karena masih mempertahankan tradisi, adat istiadat, arsitektur, dan masyarakat leluhurnya. Tetapi saya bisa memberitahu kamu banyak fakta menarik lainnya tentang negara ini. Tetaplah bersama saya, karena Bhutan benar-benar adalah negara yang unik yang harus kamu perhatikan dengan seksama. 1. Di Bhutan, keberhasilan tidak diukur berdasarkan produk domestik bruto, tetapi berdasarkan kebahagiaan. Mereka berfokus pada kebahagiaan nasional bruto yang didasarkan pada gagasan bahwa kekayaan sejati sebuah negara tidak terletak pada uang atau barang material, tetapi pada kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orangnya. Data ini diukur melalui 4 pilar utama: pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, dan pemerintahan yang baik. Mereka bahkan memiliki menteri kebahagiaan yang tugasnya mempromosikan dan mencapai kesejahteraan populasi. Raja Bhutan, yang akan saya bicarakan sebentar lagi, telah menyatakan berkali-kali bahwa kebahagiaan rakyatnya lebih penting daripada kekayaan material. Oleh karena itu, Bhutan jauh dari kapitalisme yang membuat mereka tidak memiliki kekayaan material yang tinggi. Meskipun secara budaya mereka lebih menghargai kekayaan spiritual, yang seperti kamu akan lihat, mereka memiliki lebih banyak. 2. Bhutan adalah salah satu negara terkecil di dunia dengan 38.000 km persegi dan populasi sekitar 800.000 orang. Orang Bhutan memiliki hubungan yang kuat dengan alam, spiritualitas yang berkembang, dan memberi perhatian besar pada perawatan kesehatan dan lingkungan. Ini adalah negara pertama yang menjadi karbon negatif, yang berarti menyerap lebih banyak karbon dioksida daripada yang dipancarkannya. Selain itu, ini adalah satu-satunya negara di dunia di mana penjualan dan produksi tembakau dilarang. Sebuah langkah yang bertujuan melindungi kesehatan warganya dan mendorong gaya hidup yang lebih sehat. 3. Bhutan telah terisolasi sampai belum lama ini. Negara ini mulai membuka diri ke dunia sejak tahun 1960-an selama masa pemerintahan Raja ketiga Bhutan, Jigme Dorji Wangchuck, ketika negara ini mulai proses modernisasi untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya dan mengembangkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Meskipun pada awalnya pembatasannya sangat ketat, pada tahun 1974 Bhutan mengizinkan masuknya sejumlah terbatas turis asing. Kebijakan pembatasan pariwisata ini disebut pariwisata nilai tinggi, dampak rendah, yang bertujuan melindungi lingkungan, budaya, dan tradisi Bhutan, sambil sekaligus menghasilkan pendapatan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kehidupan warganya. Selain itu, Bhutan menjalin hubungan diplomatik dengan negara seperti India pada tahun 1949 dan bergabung dengan organisasi internasional seperti PBB pada tahun 1971 yang juga berkontribusi untuk membuka negara ke dunia. Ada internet di negara ini yang tak terhindarkan memiliki pengaruh pada populasi, terutama generasi muda. Namun, Bhutan tetap relatif terisolasi dan jauh dari negara lain. Fakta yang tercermin dalam kenyataan bahwa saat ini hanya memiliki kedutaan atau konsulat di Australia, Thailand, Belgia, Bangladesh, Kuwait, Swiss, dan Amerika Serikat. Mereka telah mempertahankan kebijakan netralitas dalam urusan internasional, menghindari keterlibatan dalam konflik dan aliansi politik. 4. Yesuit Portugal, Estafel Casella dan João Cabral adalah orang Eropa pertama yang tiba di Bhutan pada tahun 1627 ketika mereka melakukan perjalanan melalui Tibet dan memasuki Bhutan melalui jalur Sumri saat mencari jalur ke India.
misionaris ini bertemu dengan pemimpin daerah Zabdrung Ngawang Namgyal dan tinggal di Bhutan selama beberapa bulan sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke India. Pada abad ke-18 dan ke-19, ada beberapa interaksi antara Bhutan dan Eropa, terutama dengan Inggris yang saat itu memerintah India. Pada tahun 1774, Inggris George Bogle dikirim ke Bhutan sebagai utusan dari East India Company untuk menjalin hubungan formal. Dia tidak berhasil, tetapi dia meninggalkan catatan rinci tentang perjalanannya dan pertemuannya dengan orang Bhutan. 5. Media massa tiba di Bhutan cukup lambat dibandingkan dengan kebanyakan negara di dunia. Pada tahun 1999, pemerintah akhirnya mengizinkan televisi dan akses internet, yang merupakan bagian dari upaya untuk memodernisasi negara dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Selain itu, negara ini adalah negara terakhir yang memperkenalkan radio pada tahun 1988. Meskipun begitu, pemerintah telah mempertahankan kontrol tertentu atas konten dengan mempromosikan program pendidikan dan budaya daripada konten yang murni komersial atau hiburan. 6. Karena isolasi ini dari dunia, orang Bhutan tidak tahu bahwa tanaman ganja bisa dikonsumsi sampai radio dan televisi datang. Sebelum mereka mengetahuinya, penduduk lokal mengumpulkan dan mempersiapkannya untuk diberikan kepada babi. 7. Hingga tahun 1961, Bhutan tidak memiliki jalan beraspal, dan satu-satunya cara untuk bepergian adalah dengan berjalan kaki atau naik kuda. Sekarang, bentuk transportasi yang paling umum adalah kendaraan pribadi, taksi, dan bus yang terakhir menghubungkan kota-kota besar. Untuk transportasi udara, ada 4 bandara di seluruh negara, meskipun penerbangan terbatas di daerah yang lebih terpencil karena geografi pegunungan dan kurangnya infrastruktur. Ada 3 opsi utama, berjalan kaki, naik kuda, dan naik yak, meskipun yak lebih sering digunakan sebagai hewan pengangkut. Selain itu, Bhutan adalah salah satu dari sedikit negara yang tidak memiliki kereta atau jalur kereta api. 8. Layanan pos modern di Bhutan didirikan pada tahun 1962. Sebelumnya ada sistem pesan primitif melalui kurir berjalan kaki yang mengangkut pesan dan paket penting antara distrik dan desa-desa di negara itu. 9. Bandara Internasional Paro adalah satu-satunya bandara internasional di Bhutan. Pintu masuk utama ke negara ini untuk sebagian besar turis. Bandara ini dikenal sebagai salah satu bandara paling sulit dan berbahaya di dunia untuk mendarat dan lepas das karena kondisi geografis yang rumit, berada pada ketinggian 2.235 meter. Saat mendarat, pilot harus berblok-blok antara pegunungan. Kadang-kadang mengoreksi jalur dan mendarat dengan cepat di landasan pacu hanya 1.200 meter. Pendaratan hanya dapat dilakukan selama siang hari, dan jika ada awan atau kondisi cuaca buruk lainnya, penerbangan dapat dialihkan. Selain itu, ini dilakukan secara manual mengikuti prosedur yang telah dirancang oleh pilot berpengalaman. Hanya beberapa pilot di seluruh dunia yang memenuhi syarat untuk mendarat di bandara ini. 2 maskapai penerbangan nasional, Druk Air dan Bhutan Airlines, mengoperasikan penerbangan ke dan dari tujuan seperti India, Nepal, Bangladesh, Thailand, dan Singapura. 10 raja-raja Bhutan telah memerintah sejak pembentukan monarki pada tahun 1907 ketika Ugyen Wangchuck dinobatkan sebagai Raja Naga pertama. Sejak itu, monarki telah melewati 5 generasi dari keluarga yang sama. Saat ini, raja adalah Jigme Kesar Namgyel Wangchuck, juga dikenal sebagai Druk Gyalpo, yang dinobatkan pada tahun 2008 setelah ayahnya, Raja Jigme Singye Wangchuck, turun tahta. Druk Gyalpo dikenal karena karisma dan kedekatannya dengan rakyatnya.